Besti Wondering Fashion. Welcome back again to my YouTube channel. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas asal-usul kebaya. Nah, jadi aku gak akan bahas dulu tentang tips and trik dari fashion, tapi kita akan bahas dulu sejarah dari kebaya ya, biar kita juga bisa semakin bangga dengan produk lokal gitu ya, apalagi dengan kebaya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu di subscribe, diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu video terupdate dari aku. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja bahas. Nah, ini sejarah awal mula dan perkembangannya. Nah, kebaya adalah busana yang dari dulu hingga saat ini masih sering digunakan oleh para perempuan Indonesia. Penggunaan kebaya saat ini tidak terbatas suku dan budaya tertentu saja. Sejarah kebaya asal kata kebaya berasal dari bahasa Arab abaya yang berarti pakaian. Dipercaya bahwa kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun yang lalu. Kemudian penggunaan busana kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Awalnya, sebelum tahun 1600, kebaya merupakan busana yang dipakai wanita Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Seperti busana yang sering digunakan M.A. Kartini adalah kebaya tradisi dari daerah Jawa Tengah. Kapan kebaya digunakan? Nah, kebaya ini dikenakan oleh sebuah kalangan baik wanita bangsawan maupun rakyat biasa. Dipakai sebagai busana sehari-hari maupun ketika ada acara tertentu. Pakaian perlengkapan dari kebaya ini adalah kain dengan tekstur kaku atau sering disebut kemben untuk menutupi bagian dada. Kain panjang dengan stagen yang dililitkan pada bagian perut pada saat acara tertentu. Baju kebaya menggunakan rangkaian peniti yang dipadukan dengan kain panjang bercorak batik. Lalu bagian rambut digelung atau disanggul serta dipercantik dengan perhiasan anting, cincin, kalung, gelang, dan juga kipas. Sedangkan kebaya yang digunakan untuk busana sehari-hari biasanya lebih sederhana, cukup memakai kemben, stagen, dan kain panjang. Selama masa kendali Belanda dan Jawa, wanita Eropa mulai mengenakan kebaya sebagai pakaian resmi. Memiliki makna tertentu. Nah, kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, busana ini menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Selain itu, kebaya mengandung nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap wanita yang harus serba lembut. Penggunaan kain yang melilit tubuh juga otomatis membuat pergerakan wanita yang mengenakannya menjadi terbatas dan sulit untuk bergerak cepat. Ini menandakan bahwa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah gemulai. Kebaya di masa kini. Pada masa kini, setiap wanita yang mengenakan kebaya akan berubah menjadi wanita yang anggun dan memiliki kepribadian. Busana kebaya yang mengikuti bentuk tubuh akan membuat wanita tersebut secara otomatis menyesuaikan dan menjaga diri untuk bersikap lebih kalem. Hampir semua kini wanita Indonesia memakai kebaya tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara tertentu. Model dan bahannya juga sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Melihat perkembangan kebaya dari masa ke masa. Pada dasarnya, kebaya dikenal sebagai pakaian tradisional yang identik dengan wanita dari daerah Jawa. Kebaya biasa dikenakan oleh wanita dari berbagai kalangan, mulai dari bangsawan hingga rakyat biasa. Jika pada sebuah acara, kebaya biasa digunakan menggunakan rangkaian peniti yang dipadukan dengan kain panjang, bercorak batik dengan riasan bagian rambut disanggul dan dipercantik bersama hiasan, seperti anting, cincin, kalung, gelang, dan juga kipas. Sedangkan kebaya yang digunakan untuk pakaian sehari-hari lebih sederhana, cukup memakai kemben, stagen, dan kain panjang. Selama masa zaman Belanda di daerah Jawa, wanita-wanita Eropa mulai mengenakan kebaya sebagai pakaian resmi mereka. Kebaya sendiri berasal dari kata Arab, yakni abaya yang berarti pakaian, namun di masyarakat Jawa biasa menyebut kebaya dengan kebiak atau mbiak. Secara sejarah, belum ada yang menyatakan pasti dari mana kebaya berasal. Ada yang menyatakan bahwa kebaya berasal dari Cina, lalu menyebar ke Jawa, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi.
Setelah mengalami akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, kemudian kebaya dapat diterima pada budaya dan norma Indonesia. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa kebaya merupakan pakaian tradisional asli Indonesia, khususnya di daerah Jawa, seiring dengan penyebaran Islam pada abad ke-13. Kebaya memiliki makna khusus dan nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indo. Selain itu, kebaya juga mengandung nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap wanita yang harus serba lembut. Penggunaan kain yang melili tubuh juga otomatis membuat pergerakan wanita yang mengenakannya menjadi terbatas dan sulit untuk bergerak cepat, sehingga selalu identik dengan pribadi wanita Jawa yang lemah. Mulai hingga kini, kebaya sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Awal mula hadiahnya kebaya ialah pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi dengan bentuk pakaian berupa baju semacam tunik yang bisa digunakan oleh perempuan Tionghoa di masa pemerintahan dinasti Ming. Kemudian pada tahun 1500 sampai 1600 Masehi, perempuan imigran Tionghoa mulai masuk ke wilayah Nusantara yang kemudian berkembang menjadi kebaya encim. Saat itu pakaian tersebut menjadi cikal bakal munculnya kebaya berupa baju atasan sejenis tunik dengan lengan panjang menutup leher dan lutut serta berbentuk mirip baju kurung. Di tahun 1500, kebaya mulai dikenal sebagai pakaian khusus oleh anggota keluarga keturunan para raja di Pulau Jawa. Pada tahun 1800, bersamaan dengan era pemerintahan Hindia Belanda, bahan pakaian seperti beludu dan berbagai jenis kain sutra serta tenunan halus lainnya mulai muncul menggantikan bahan katun hasil tenunan yang sederhana. Di waktu itu, penggunaan kebaya diterapkan menurut kelas sosial. Keluarga keraton dan para bangsawan mengenakan kebaya yang terbuat dari bahan sutra, beludu, atau brokat. Perempuan Belanda atau keturunan bangsa asing menggunakan kebaya yang terbuat dari bahan katun dengan bentuk dan potongan yang lebih pendek. Keturunan Eropa lainnya yang berdiam di Indonesia mengenakan baju kebaya berbahan katun halus dengan hiasan brokat di pinggirnya. Terakhir adalah kalangan desa memakai kebaya dari bahan katun atau tenun yang harganya murah. Tahun 1900, kebaya tidak hanya digunakan oleh penduduk asli Jawa, tetapi juga dikenakan sebagai busana sehari-hari oleh perempuan keturunan Tionghoa maupun Belanda. Tahun 1945 sampai 1960-an, kebaya semakin meluas dalam kehidupan rakyat Indonesia, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Tahun 1970 hingga 1980, pengaruh budaya pop yang kuat dari Eropa dan Amerika membuat seluruh dunia mode Indonesia berpaling ke sana. Berbagai tren fashion bermunculan menunjukkan gaya modern yang mengikuti arus mode di Eropa dan Amerika. Tahun 2000-an, masa kejayaan kebaya kembali. Para perancang busana berlomba membuat kebaya modern dengan bentuk yang sangat serasi di badan dengan beragam bahan kain kebaya yang indah, bahkan menggunakan bahan yang mewah seperti sutra, organdy lace, kain santung, bahan tekstil import, serta berbagai bahan yang terbuat dari serat alam lainnya seperti tenun serta nanas dari serat sisa. Nah, bahkan ada pula kebaya yang kini terbuat dari perpaduan unsur dan bahan seperti logam, kristal, serta beragam manik-manik dan kerang. Ada dua jenis kebaya, yaitu kebaya encim dan kebaya putu baru. Kebaya encim adalah jenis kebaya yang dipakai oleh perempuan keturunan Tionghoa, dihiasi dengan sulaman dan bordir, sedangkan kebaya putu baru bergaya tunik pendek berwarna-warni dengan motif yang cantik. Kini kebaya kembali meraih posisinya sebagai baju kebanggaan perempuan Indonesia, bahkan disebut sebagai identitas pakaian perempuan Indonesia. Tidak hanya dikenakan harian, kebaya juga dikenakan untuk berbagai acara resmi, bahkan untuk pernikahan dengan perubahan menjadi lebih beragam, indah, anggun, dan modern. 4 fakta unik kebaya baju adat andalan Hari Kartini. Hari Kartini diperingati dengan berbagai cara di Indonesia, salah satunya dengan mengenakan baju adat kebaya-kebaya. Nah, kebaya adalah pakaian adat yang dibuat dari kain tipis dan dipadukan dengan sarung batik atau songket. Dari waktu ke waktu, pakaian ini kerap dikaitkan dengan perayaan Hari Kartini. Wajar saja, kebaya memang menjadi busana yang sering digunakan oleh RA Kartini. Hal ini bisa dilihat dari berbagai foto atau lukisan Kartini. Menjadi salah satu baju adat Indonesia, kebaya ternyata menyimpan sejumlah fakta unik di dalamnya. Salah satunya adalah fakta kebaya yang dulunya hanya digunakan oleh kaum bangsawan Jawa. Berasal dari kerajaan Majapahit, awalnya kebaya digunakan di kerajaan Majapahit untuk para permaisuri atau seli raja.
Busana ini digunakan untuk menutupi tubuh yang beralaskan kemban. Kemban mulai tertutup sejak masuknya ajaran Islam yang mengharuskan wanita menutup aurat. Filosofi mendalam pakaian adat asal Jawa ini juga menyimpan filosofi mendalam. Bentuknya yang sederhana mencerminkan kesederhanaan wanita Indonesia. Jadi kesetengahnya menggambarkan lambang gemulai dan kesabaran, sementara potongan kebaya ingin membentuk tubuh melambangkan wanita yang harus bisa menjaga diri. Nah, hanya digunakan wanita bangsawan. Dulunya kebanyakan kebanyakan kebaya hanya bisa digunakan oleh wanita bangsawan Jawa, terutama di Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Namun sering berjalannya waktu, busana adat ini dapat digunakan oleh semua orang dari berbagai golongan masyarakat.
The sound sih. Santai aku mah karena kamu itu ngomong kasar juga kamu lebay. Ano jelema ieu mah ning lebay dah bukan lebay sadunia. The sound sih. The sound sih. Kamu masih kuliah?
Terus now?
Gandeng! Ini suka hajakeun ih. Oh, 2000.
Mau lipat bentaran. Nah, kebaya memang pakaian tradisional perempuan di Indonesia sejak abad ke-15 dan 16. Namun pada masa tersebut kebaya dianggap sebagai pakaian sakral yang hanya dikenakan keluarga keraton atau keturunan bangsawan Jawa. Dan kebaya sebagai jenis pakaian tertentu telah dicatat oleh negara Portugis ketika mereka mendarat di Indonesia. Kebaya Jawa seperti yang ada sekarang telah dicatat oleh Raffles pada tahun 1817, tetapi belum ada bukti tertulis bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang mengenalkan busana kebaya ini. Di negara Arab, kebaya ini dikenal dengan abaya. Sedangkan di negeri Cina sendiri, pakaian jenis kebaya ini dinamai dengan baju encim. Tetapi kebaya sesungguhnya telah menyebar di kalangan perempuan Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Singapura, Thailand Selatan. Kadang-kadang terbuat dari bahan tipis seperti sutra, katun tipis atau seni terapan, nilon atau polister, dihiasi dengan bordir brokat atau pola bunga. Kebaya biasanya dikenakan dengan sarung atau kain batik panjang atau pakaian tenunan tradisional lainnya seperti tenunan ikat songket dengan motif warna-warni. Biasanya kebaya busana atasan tersebut dipadukan dengan kain busana semi transparan. Ini mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Busana kebaya tradisional masih kita jumpai di daerah pelosok seperti di Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, dan sebagainya. Perempuan di sana masih menggunakan kebaya dengan kemben sebagai lilitan penutup bagian kain. Nah, inovasi dari kebaya tradisional adalah kebaya modern. Para desainer berusaha untuk menampilkan nuansa yang lain dari kebaya tradisional. Maka lahirlah kebaya modern. Jadi kebaya modern adalah simple, penuh permainan warna dan kreasi yang bebas. Namun tetap dengan pakem tradisional. Bagi Anda yang bosan dengan gaya tradisional, bolehlah mencoba kebaya modern terbaru. Kebaya modern sekarang mengkolaborasikan dengan gaya jahitan barat modern seperti gesper, resleting dengan memodifikasi tombol resleting dan kancing menjadi hiasan yang unik dan menarik. Kebaya kini bertransformasi dan tak hanya bisa dijumpai pada acara seremonial dan acara tertentu lainnya. Walaupun perkembangan pesat, ada yang cukup ekstrim memadukan kebaya dengan celana jeans, tapi itu justru membuatnya lebih fleksibel dan makin populer. Walau model baju kebaya saat ini sudah jauh berbeda dengan model baju kebaya tempo dulu, tapi para desainer baju kebaya seperti Anna Aventin enggan melupakan kekhasan yang terdapat pada baju kebaya tempo dulu. Wajar saja, karena kalau ciri khas kebaya sudah hilang, tentu tidak bisa lagi disebut baju kebaya. Nah, kekurangan dan kelebihan memiliki kebaya modern. Nah, nggak usah khawatir, di sini berbagi sedikit pengetahuan tentang kekurangan dan kelebihan jenis kain atau bahan untuk berbagai kebaya modern. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan kainnya. Kalau kain rayon,
Kelebihannya itu bahan rayon sangat nyaman dan cocok dipakai ketika cuaca panas karena sifatnya yang adem dan mempunyai kemampuan yang baik dalam menyerap keringat. Selain itu, bahan ini juga cocok untuk dipakai sehari-hari karena kesannya yang casual. Kekurangannya, bahan ini mudah kusut dan terkadang luntur saat dicuci. Jika digunakan terlalu lama, bahan rayon juga dapat menimbulkan bau tidak sedap karena menyerap keringat. Lalu, kain sutra. Nah, kelebihannya, sutra merupakan bahan yang sangat nyaman untuk digunakan karena bahannya yang dingin dan lembut. Kain berbahan sutra cocok untuk digunakan sehari-hari ataupun ke pesta. Kekurangannya mudah kusut, mudah luntur, dan butuh perawatan khusus agar bisa bertahan lama. Selanjutnya, kain katun. Kelebihannya, bahan katun akan tetap nyaman digunakan walaupun saat cuaca panas karena mudah menyerap keringat. Selain itu, bahan ini juga tidak mudah kusut, tidak berbulu, dan tidak mudah luntur. Kekurangannya karena bahan ini agak tebal sehingga lama keringnya kalau dijemur. Lalu ada bahan polister. Kelebihannya, bahan polister ini cocok untuk digunakan dimanapun. Selain itu, bahan ini juga tidak mudah kusut dan tidak memerlukan perawatan khusus. Untuk kekurangannya, kemampuannya dalam menyerap keringat sangat buruk sehingga tidak cocok bila digunakan saat cuaca panas atau buat kaum yang mempunyai keringat berlebih. Lalu ada spandek atau lycra. Nah, kelebihannya bahan spandek ini memiliki kemampuan menyerap keringat yang sangat baik sehingga tetap nyaman untuk digunakan di saat cuaca panas. Kekurangannya, bahan ini akan mudah melar jika dicuci dengan cara yang tidak benar. Teksturnya yang sangat elastis membuat bahan ini mudah sekali membentuk paku tubuh. Lalu ada kaos. Nah, kelebihannya kaos merupakan salah satu bahan yang nyaman digunakan sehari-hari di saat cuaca panas. Nah, bahan ini juga mudah dibentuk menjadi beragam model dan tidak luntur saat dicuci. Kekurangannya, bahan kaos mudah belar setelah dicuci berulang kali. Terus ada bahan jersey. Nah, bahan jersey memiliki tekstur lembut dan ringan sehingga sangat nyaman dipakai serta memberi kesan jatuh saat dipakai. Lalu ada bahan sifon. Kelebihannya, bahan sifon memberikan kesan elegan bagi orang yang memakainya sehingga cocok digunakan untuk menghadiri acara seni formal dan informal. Kekurangannya, bahan ini tidak cocok untuk digunakan saat cuaca panas karena buruk dalam hal penyerapan keringat dan cepat kusam. Lalu ada bahan foil. Nah, kelebihannya, bahan ini halus dan lembut sehingga sangat nyaman dipakai dan cocok digunakan pada siang hari. Nah, ini ada 10 jenis kain brokat yang cantik dan elegan untuk busana kebaya. Nah, kebaya merupakan salah satu jenis pakaian tradisional yang sering dipakai wanita untuk berbagai acara, mulai dari acara pernikahan, acara adat, atau kebudayaan. Peringatan dari Hari Kemerdekaan Indonesia juga sering pakai baju kebaya. Hingga upacara wisuda bagi pelajar atau mahasiswa yang sudah menamatkan pendidikannya. Jenis pakaian ini biasanya dikenakan dengan bawahan sarung, batik, hingga kain tenun yang semakin mempercantik penampilan. Nah, kebaya sendiri biasanya dibuat dengan kain brokat atau kain berbahan tipis yang mempunyai motif dan tekstur yang beragam. Tidak jarang kain brokat ini dilengkapi dengan payet atau manik-manik yang semakin memberikan kesan cantik pada busana yang dibuat. Nah, bahan kain brokat yang tipis biasanya akan digunakan kain tambahan untuk melapisi bagian dalam kebaya supaya tidak transparan. Di Indonesia sendiri sudah banyak ditemui kain brokat dengan beragam corak dan tekstur yang menjadi keunggulannya masing-masing. Harganya pun beragam, mulai dari kisaran 60.000 hingga ratusan ribu per meternya. Nah, ini ada jenis kain brokat Prancis. Jenis kain brokat Prancis merupakan salah satu jenis kain brokat yang mungkin bisa menjadi pilihan favorit kamu. Bukan tanpa alasan, jenis kain brokat yang satu ini memiliki bahan yang lembut, tidak panas, serta motif yang lebih rapat dibandingkan jenis kain brokat lainnya. Motif atau corak yang sudah rapat membuat jenis kain brokat ini tidak perlu lagi dilapisi dengan kain tambahan. Selain itu, jenis kain brokat Prancis yang lembut ini tidak memberikan efek gatal jika dikenakan. Jenis kain brokat yang satu ini bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk Anda yang ingin membuat busana kebaya untuk pengantin. Namun, Anda harus menyiapkan dana yang cukup besar karena kain brokat yang satu ini mempunyai harga yang cukup fantastis. Selanjutnya ada jenis brokat semi Prancis. Bagi Anda yang tertarik dengan jenis kain brokat Prancis tetapi tidak mau mengelontorkan dana lebih, ada rekomendasi lain yang bisa Anda pilih, yaitu kain brokat semi Prancis. Jadi kain yang satu ini sedikit berbeda dengan brokat Prancis. Perbedaannya terletak pada bahan kain yang lebih kaku dibandingkan brokat Prancis. Namun justru dengan bahannya yang sedikit kaku ini justru menjadikan jenis kain ini lebih mudah dijahit dan lebih kuat.
Tidak jarang perancang busana lebih memilih brokat semi Prancis karena alasan ini. Harganya pun lebih murah dibandingkan brokat Prancis, sehingga Anda bisa menjadikan rekomendasi ini sebagai kain brokat untuk busana kebaya Anda. Selanjutnya ada jenis kain brokat Prada. Nah, jenis kain ini tidak kalah menarik adalah jenis brokat Prada. Jenis kain ini mempunyai motif yang timbul dan tekstur yang halus sebagai ciri khas dan keunggulannya. Dengan ciri khas tersebut, tidak jarang jenis kain ini menjadi pilihan favorit para perancang busana kebaya. Sebab jenis kain yang satu ini mempunyai potongan yang halus dan cocok untuk segala model kebaya. Jenis kain brokat Prada sudah banyak ditemui di toko kain di kota Anda. Harga yang ditawarkan pun beragam tergantung kehalusan bahan dan jenis motifnya. Bagi Anda yang ingin membuat busana kebaya yang elegan, kain brokat yang satu ini bisa menjadi pilihan. Jenis kain brokat Jepang. Nah, brokat Jepang mempunyai keunggulan tersendiri sebagai salah satu jenis kain brokat untuk busana kebaya. Brokat Jepang mempunyai ciri khas motif bunga yang besar dan tersebar pada seluruh kain. Jenis brokat yang satu ini juga mempunyai bahan yang lembut walaupun tidak selembut jenis kain brokat semi Perancis. Ukuran kainnya pun biasa tidak begitu lebar, tetapi harga jenis kain brokat ini lebih murah dibandingkan brokat Perancis. Motifnya yang sederhana dan bahannya yang cukup halus sangat cocok untuk busana kebaya wisuda. Nah, ini ada jenis kain brokat Itali. Nah, kalau kamu suka motif payet atau bordir, jenis kain brokat yang satu ini bisa menjadi pilihan. Brokat Itali merupakan jenis kain brokat yang sudah terdapat payet dan bordir di dalamnya. Payet atau bordir yang terdapat pada jenis kain brokat ini pun beragam. Biasanya semakin rumit untuk bentuk payet dan bordirnya, harganya akan semakin mahal. Tapi jenis kain brokat yang satu ini sudah tidak perlu lagi tambahan payet maupun bordir, hingga cukup praktis untuk menghemat waktu dalam pembuatan satu model kebaya.
Nah, selanjutnya ini ada jenis kain brokatil. Nah, bagi kamu yang mencari rekomendasi kain brokat yang ringan dikenakan, bisa menjatuhkan pilihan pada jenis kain brokatil ini. Pasalnya, jenis kain brokat yang satu ini memiliki tekstur bahan yang tipis sehingga sangat ringan jika dikenakan. Walaupun tipis, tetapi kain brokat ini cukup kuat dan tahan lama untuk dibuat menjadi busana kebaya. Harga yang ditawarkan pun tidak begitu mahal, sehingga cocok bagi Anda yang ingin membuat busana kebaya seragam untuk satu keluarga. Nah, selanjutnya ini dari jenis kain brokatil 3D. Tidak jauh berbeda dengan brokatil 3D, memiliki bahan dasar yang sama dengan brokatil biasa. Jenis kain brokatil 3D juga mempunyai keunggulan bahannya yang halus dan ringan ketika dipakai. Bedanya, jenis kain brokat yang satu ini terdapat penambahan bentuk bunga yang disesuaikan dengan motif kain dasarnya. Tidak jarang diberikan pula tambahan paillette pada motif yang terdapat pada kain. Dengan keunggulan ini biasanya busana kebaya Anda akan terlihat lebih cantik dan elegan ketika dikenakan. Terus ada jenis kain brokat biasa. Nah, brokat biasa merupakan satu di antara jenis kain brokat yang paling banyak ditemui di pasaran. Jenis kain brokat yang satu ini juga mempunyai harga yang cukup murah setiap meternya. Walaupun memang motif dan warna yang ditawarkan tidak terlalu beragam, namun jenis kain brokat ini masih menjadi pilihan banyak orang untuk busana seragam acara pernikahan atau yang lainnya. Karena harganya yang murah, bagi Anda yang membutuhkan kain brokat untuk seragam keluarga, jenis kain brokat ini bisa menjadi pilihan juga.
Selanjutnya ada jenis kain brokat super. Nah, jenis kain brokat super ini mempunyai satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh kain brokat yang lain, yaitu bahannya yang lentur atau mewah. Jenis kain brokat yang satu ini bisa menjadi pilihan Anda jika ingin membuat busana kebaya yang bisa menyesuaikan tubuh dan nyaman dikenakan. Nah, jenis kain ini juga mempunyai motif timbul yang tidak kalah menarik dengan motif brokat lainnya. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kain brokat untuk acara formal, bisa banget pakai jenis brokat super ini. Nah, ini ada 6 jenis kebaya dan dari perkembangan akulturasi budaya. Berikut jenis kebaya berdasarkan perkembangan akulturasi budaya. Kebaya memang identik dengan pesona wanita Indonesia dengan budaya adat Jawa yang kental, tapi seiring berkembangnya tren fashion serta akulturasi budaya dari luar, model kebaya pun kini semakin variatif serta memiliki ciri khasnya masing-masing. Oleh proses akulturasi, budaya Jawa, budaya lain jenis kebaya tradisional atau adat dibagi menjadi 6 macam, yaitu kebaya Jawa, kebaya Betawi, kebaya Sunda, kebaya Bali, Madura, Melayu, kebaya Labuh dengan karakteristiknya tersendiri. Berikut jenis kebaya dari perkembangan akulturasi budaya yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama ini ada kebaya Jawa identik dengan bahan brokat serta tempelan kain di area dada. Untuk gaya kondangan wanita modern, kebaya Jawa menjadi salah satu model kebaya untuk tampil istimewa. Kebaya Jawa umumnya memiliki ciri khas yang adanya lipatan kainnya menyambung di sisi kanan di area dada yang biasa disebut kebaya kutu baru. Kebaya kutu baru yang berasal dari Jawa Tengah konon adalah perkembangan dari pemakaian kemben saat wanita malas mengenakan kemben, maka ditambahkan penggunaan aksen kutu baru. Kebaya Jawa identik dengan desain yang klasik dan anggun, biasanya terbuat dari material brokat yang tipis, transparan, serta dihiasi dengan payet serta embellishment cantik. Yang kedua, kebaya Betawi, jenis kebaya encim dengan corak warna yang cerah. Kebaya Betawi adalah pembentukan jenis kebaya berdasarkan akulturasi budaya Cina dan Melayu yang menghadirkan desain kebaya yang sangat variatif. Ada model kebaya Betawi yang tidak tercampur dengan budaya Cina, dengan desain kebaya yang berkancing polos dan panjang. Kebaya asli dari Betawi ini biasanya bisa kamu lihat dipakai oleh none-none DKI Jakarta. Untuk kebaya Betawi yang merupakan hasil campuran akulturasi budaya Cina, yaitu kebudayaan encim. Salah satu ciri khas kebaya encim adalah corak warna yang cerah, bodi bunga yang dibawa yang khas, serta kerah v-neck yang klasik. Ciri khas lainnya dari kebaya encim adalah bagian depan bawah kebaya yang mengerucut lalu biasanya dipadukan dengan kain bermotif rebung atau tumpal. Dua kebaya encim hanya digunakan oleh golongan Indonesia serta masyarakat Cina yang tergolong mampu. Tapi kini perkembangan modern kebaya encim yang modern bisa dinikmati oleh berbagai golongan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada kebaya Sunda, ciri khas model kebaya dengan pergelangan tangan yang melebar. Untuk model kebaya Sunda dan kebaya Tasik umumnya memiliki ciri khas garis leher berbentuk segitiga dengan kerah tegak. Baju kebaya Sunda biasanya dihadirkan dengan warna yang cerah dengan model pergelangan tangan yang lebih melebar dibandingkan dengan baju kebaya versi Jawa. Busana kebaya Sunda yang elegan biasanya dipadukan dengan kain jarik bermotif khas Jawa Barat. Warna-warna kebaya Sunda yang biasanya sering ditemukan adalah warna-warna yang terang seperti warna merah, marun, putih, hingga kuning cerah. Nah, itu dia beberapa solusi tentang kebaya. Semoga dapat menghibur dan membuka cara pandang kalian tentang kebaya ya, menambah wawasan juga. Kalau misalnya ada kritik dan saran, boleh diungkapkan aja di kolom komentar. Untuk yang udah nonton, terima kasih banyak banget. Dan untuk yang udah support juga, terima kasih banyak. Jadi kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa segera di subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.